Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak Ibu, Ananda, hadirin yang berbahagia, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah tiba pada hari yang ke-12 daripada bulan yang mulia, bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Hari ini Ustadz akan menyampaikan satu tausiah tentang bagaimana cara meraih syafaat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Al-Quran satu-satunya kitab yang mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab selainnya seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, dan yang lain-lain. Al-Quran yang hanya mempunyai keistimewaan dapat memberikan syafaat kepada para pembacanya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Oleh sebab itu, Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, agar kelak mendapatkan syafaat Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Menurut pendapat para ulama, Al-Quran memberikan syafaat kepada manusia dalam berbagai bentuk. Dan bentuk syafaat Al-Quran tersebut berbeda dengan syafaat-syafaat yang lain. Kalau syafaat yang lain bentuknya menolong seorang hamba dari siksaan setelah hamba tersebut merasakan siksanya atau kesusahannya, lalu dihilangkan dengan syafaat tersebut. Sedangkan syafaat Al-Quran itu adalah mencegah dari ashabnya atau para pembacanya itu daripada merasakan atau mendapatkan daripada siksaan atau segala kesusahan pada hari kiamat kelak. Maka sungguh beruntung para ahli-ahli Al-Quran yang senantiasa setiap hari bersama Al-Quran, membaca, menghafal, mengkaji, dan mengamalkan kandungannya, melaksanakan suruh-suruhannya, menjauhi larangan-larangannya, menjadikan Al-Quran sebagai imam di dalam kehidupannya. Para pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak Ibu Ananda, hadirin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk dari syafaat Al-Quran adalah pembacanya akan terhindar dari hisab yang jelek di yaumul mahsyar kelak. Kemuliaan ini tidak akan didapatkan oleh seseorang kecuali bagi yang gemar dan selalu memperbanyak membaca Al-Quran. Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Qala Rasulullah SAW, Yaji'ul Qur'anu yawmal qiyamati fayaqulu, Ya Rabbi hallihi, fayalbasu tajal karamah, summa yaqulu, Ya Rabbi zidhu, fayalbasu hullatal karamah, summa yaqulu, Ya Rabbi irda anhu,
fayurda anhu fayuqalu lahu iqra warqa wa yuzadu bikulli ayatin hasanah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kiamat Al-Qur'an akan datang seraya memohon kepada Tuhannya. Wahai Tuhan, pakaikanlah kepada para pembaca Al-Quran. Kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran memohon kembali, wahai Allah, tambahkanlah. Kemudian dipakaikan lagi pakaian kemuliaan. Kemudian Al-Quran memohon lagi, wahai Tuhan, ridhoilah dia. Kemudian Allah pun meridhoinya. Maka Allah berkata kepada para pembaca Al-Quran tersebut, bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat akan bertambah satu kebaikan. Firman Allah dalam Al-Quran pada surah Thaha ayat 123 berbunyi, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Artinya, jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah apabila orang mengikuti petunjuk daripada petunjuk Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Apabila dia sudah tidak tersesat, maka otomatis dia tidak akan celaka. Demikian tadi adalah bentuk syafaat Al-Quran yang pertama, yaitu menghindarkan daripada para pembacanya daripada hisab yang buruk di yaumul mahsyar kelak. Kemudian bentuk syafaat Al-Quran yang lain adalah menolong para pembacanya untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana riwayat yang disebutkan sebelumnya, kalau para ashab Al-Quran terhindar dari hisab yang jelek, sudah barang tentu tempat mereka adalah di surga dan dengan segala kenikmatannya. Ini baru 2 surah. Bagaimana kalau seluruh surah dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran selalu kita baca? Setiap hari kita khatamkan, misalnya dalam setiap bulan atau setiap minggu bisa kita khatamkan. Ini baru kita sebagai pembacanya. Bagaimana kalau kita bisa menghafalnya? Tidak terbayangkan bagaimana balasan kepada para penghafal Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah untuk bisa menjadi ashab Al-Quran. Masih banyak lagi bentuk syafaat Al-Quran nanti di hari kiamat selain yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. Syafaat lainnya diantaranya adalah bagaimana disebutkan oleh para ulama, meninggikan derajat kedudukan para pembacanya di surga kelak. Kemudian memberikan kemuliaan khusus kepada kedua orang tua dari para ashab Al-Quran. Bahkan bisa memberikan syafaat kepada 10 orang yang dicintainya untuk masuk ke dalam surga bersamanya. Meskipun sudah wajib orang tersebut masuk ke dalam neraka. Karena sebagaimana yang disebutkan dalam satu riwayat pada salah satu hadis Nabi yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Majah dalam karyanya Sunan Ibnu Majah yang berbunyi, bahwa orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka ia akan mendapatkan garansi syafaat beserta 10 keluarganya. Meskipun 10 keluarganya tersebut telah divonis masuk neraka. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, qala Rasulullah SAW, man qara'al Qur'an wa hafizahu adkhalahu Allahul jannata wa syafa'ahu fi asyrati min ahli baitihi kulluhum qad istaujabu an-nara. Yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga dan memberikan syafaat kepada 10 dari keluarganya yang semua divonis masuk neraka. Kata menghafalkan di sini memiliki 2 makna. Pertama, mengamalkan isi kandungannya,
melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya. Kedua, membaca Al-Quran secara kontinu dan konsisten, sehingga ia hafal tanpa ada niat menghafal. Ini menurut pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab As-Sanadi dalam Kifayat Al-Hajjah fi Syarh Sunan Ibnu Majah, halaman 94. Artinya, bahwa dengan konsisten seseorang membaca Al-Quran sehingga ia mampu hafal dengan baik tanpa disertai niat untuk menghafalkannya, maka ia berhak mendapatkan kemuliaan berupa syafaat bergaransi 10 keluarganya. Ini merupakan suatu anugerah bagi umat Nabi Muhammad semata, bahwa syafaat Al-Quran syafaat yang sangat agung. Sekarang, kalau kita sudah tahu anugerah yang sangat agung dari syafaat Al-Quran yang khusus hanya diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, lalu apakah kita masih tidak peduli atau masih sungkan atau malas bersahabat dengan Al-Quran dan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan syafaatnya? Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat Al-Quran? Atau bagaimana caranya kita meraih syafaat Al-Quran yang sudah disebutkan sebelumnya tadi? Menurut pendapat para ulama, ada 6 cara bagaimana cara kita meraih syafaat Al-Quran. Dan 6 cara tersebut adalah sebagai berikut. Cara pertama meraih syafaat Al-Quran adalah senantiasa membaca Al-Quran. Baik itu di waktu malam, di siang hari, senantiasa kita membiasakan diri untuk selalu membaca Al-Quran. Kita siapkanlah waktu setiap hari, misalnya 1 jam yang khusus untuk membaca Al-Quran. 2 jam atau lebih, terserah. Bahkan dalam satu bait, dalam satu doa yang sering dibaca setiap kali selesai membaca Al-Quran, di situ tersebutkan ada suatu doa menyebutkan warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan kita memohon kepada Allah agar diberikan atau dirizkikan untuk selalu membaca Al-Quran sepanjang malam dan sepanjang hari. Makanya sangat disayangkan apabila di saat ini ada seseorang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan lebih disayangkan lagi, ada yang sudah fasih membaca Al-Quran, mahir membaca Al-Quran, tapi masih malas-malasan membaca Al-Quran. Di era sekarang ini, Al-Quran bisa kita baca di mana saja, karena aplikasi-aplikasi bisa kita buka lewat gadget misalnya. Jadi kalau kita sudah ada di HP misalnya ada Al-Quran, ada aplikasi Al-Quran, kita bisa membacanya. Baik itu misalnya kita sedang dalam perjalanan, dalam kereta, dalam pesawat, atau di tempat-tempat yang memang memungkinkan untuk membaca Al-Quran, bisa saja kita baca Al-Quran. Kalau memang kita berniat untuk selalu membiasakan diri untuk selalu membaca Al-Quran. Ini adalah cara meraih syafaat Al-Quran yang pertama. Kemudian cara mendapatkan syafaat Al-Quran adalah dengan senantiasa mendengarkan bacaan Al-Quran. Seringkali kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran menjelang waktu masuk sholat. Biasa diputar di masjid-masjid. Atau kita bisa mendownload MP3 daripada murattal yang dari syekh-syekh yang sudah bacaannya fasih, yang didengarkan itu sangat merdu, sangat menyenangkan untuk didengarkan. Nah, jadi untuk sekarang ini sangat mudah untuk kita selalu bisa mengamalkan ini untuk senantiasa mendengarkan bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya adalah
Apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka diamlah dan dengarkanlah agar kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara meraih syafaat Al-Quran yang ketiga adalah mengkaji dan mempelajarinya. Sering kita temui fakta-fakta ilmiah atau penemuan-penemuan modern itu banyak bersumber dari Al-Quran atau sangat bersesuaian dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan banyak, tidak sedikit para ilmuwan-ilmuwan yang berpikirnya secara ilmiah itu mendapatkan hidayah karena apa yang mereka temukan itu sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai muslim, sebagai umat Nabi Muhammad yang mempunyai Al-Quran, sangat disayangkan kalau kita malas untuk mengkaji dan mempelajari apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian, cara meraih syafaat Al-Quran yang keempat adalah mengamalkan hukum yang terkandung di dalamnya. Di antara ayat-ayat Al-Quran ada juga yang menyebutkan tentang hukum-hukum, baik itu larangan, suruhan, atau ancaman, juga janji-janji yang memberi kenikmatan kepada kita, yakni balasan amal-amal baik. Mengamalkan hukum yang terkandung di dalam Al-Quran adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Apabila kita senantiasa mengamalkan atau melaksanakan segala hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Disebutkan sebelumnya tadi cara meraih syafaat Al-Quran. Yang pertama yaitu senantiasa membacanya, kedua senantiasa mendengarkannya, ketiga mengkaji dan mempelajarinya, dan yang terakhir tadi saya sebutkan mengamalkan hukum yang terkandung di dalamnya. Yang kelima adalah belajar dan mengajarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bagi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, maka ia akan menjadi pemberi syafaat kepada orang-orang yang diajarkannya. Kemudian syarat yang keenam, ini adalah syarat yang terpenting untuk meraih syafaat Al-Quran, yaitu melakukan semua yang disebutkan tadi, baik itu membaca, mendengarkan, mengkaji, mengamalkan, kemudian belajar atau mengajar, itu semuanya harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 3 kriteria orang mempelajari Al-Quran. Pertama, ada yang mempelajari Al-Quran agar dia bisa dipuji. Yang kedua, orang mempelajari Al-Quran untuk mencari makan darinya. Dan yang ketiga adalah orang yang mempelajari Al-Quran hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk dalam kriteria mempelajari Al-Quran semata-mata hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan 6 langkah ini kita semua bisa menjadi sahabat Al-Quran yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Semoga dengan 6 langkah ini kita semua bisa menjadi sahabat Al-Quran yang akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia ini atau terlebih lagi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kalam yang lebih agung dari kalamullah, dan tidak ada perkataan yang lebih benar daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Faqir adalah tempat salah dan khilaf. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kesalahan semata-mata kekurangan Al-Faqir dalam menyampaikan, salah hilap mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, la quwwata illa billah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.